Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Arida, NIM 210906045 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan membahas peran Greenpeace dalam upaya sekuritisasi isu sampah plastik di Thailand. Sebelum masuk ke topik pembahasan, mungkin terlebih dahulu saya akan membahas tentang sampah plastik. Sejak pertama kali plastik ditemukan pada abad ke-19, plastik di berbagai negara terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Produksi plastik terus meningkat setiap tahunnya sebanyak 4%, seiring dengan masih dipilihnya plastik sebagai alat favorit untuk mengemas produk. Dipilihnya plastik sebagai bahan kemasan utama disebabkan oleh sifat-sifat plastik yang elastis dan juga fleksibel, sehingga cocok menjadi kemasan untuk berbagai jenis produk dengan ukuran yang bervariasi. Nah, sebagai salah satu negara di Indo-Pasifik, Thailand termasuk negara pesisir penghasil polusi plastik yang masif. Pada tahun 2010, Thailand masuk dalam peringkat 10 besar negara dengan sampah plastik salah kelola, mismanaged plastic waste, terbanyak di dunia. Sebanyak 1 hingga 5 juta metrik ton sampah plastik per tahun yang bermuara ke laut merupakan 3,2% total dari jumlah plastik salah kelola yang dimiliki oleh Thailand. Jumlah tersebut diakibatkan oleh sedikitnya TPA yang berfungsi dengan baik di Thailand, yakni hanya sebanyak 700 dari 3.000 TPA. Kemudian, isu polusi plastik diperkenalkan oleh Greenpeace International. Greenpeace Thailand merupakan entitas bagian dari Greenpeace International. Perwakilan Greenpeace Thailand memahami bahwa isu polusi plastik perlu disosialisasikan secara lokal, bukan hanya karena isu ini merupakan agenda wajib dan perintah dari organisasi indukannya, melainkan pula karena isu ini merupakan transboundary isu yang telah terjadi secara langsung dan mengancam kehidupan laut di Thailand. Thailand yang termasuk ke dalam 10 besar negara dengan limbah plastik terbanyak di lautan menambah alasan pentingnya isu polusi plastik masuk ke Thailand. Nah, penyebab polusi plastik yang begitu banyak ini merupakan akibat dari tingginya konsumsi dan kebiasaan wrap, eat, and throw away, bungkus, makan, dan buang yang melekat pada masyarakat Thailand. Nah, melalui kampanye anti plastik inilah Greenpeace mencoba untuk hadir, mengedukasi, dan juga membuat masyarakat tergerak untuk bertanggung jawab mengubah pola pikir wrap, eat, and throw away yang belum dilakukan oleh organisasi lingkungan Thailand lainnya. Pengubahan pola pikir masyarakat yang semula pengancam lingkungan menjadi lebih memperhatikan lingkungan penting dilakukan untuk menjadi basis perubahan norma kehidupan dan juga kebiasaan masyarakat Thailand agar tidak mudah menggunakan plastik sekali pakai atau single-use plastik dan kemudian membuangnya. Greenpeace Thailand untuk menyebarluaskan isu polusi plastik dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui kampanye daring dan juga kampanye secara langsung, dengan melakukan kampanye secara independen dan kreatif tanpa melakukan kekerasan. Kampanye daring dan langsung sama-sama penting sebagai cara komunikasi dari Greenpeace Thailand pada audiens, agar audiens mampu menangkap pesan inti dari gerakan Greenpeace. Nah, alasan lain dipilihnya media daring adalah supaya konten kampanye lain Greenpeace International menjadi lebih aksesibel, karena keduanya itu saling berhubungan, sehingga Greenpeace mendapat double engagement yang lebih mudah. Selain itu juga sifat transparan dan mudah disebarluaskan yang dimiliki oleh platform daring membuat pemerintah takut pada masyarakat. Karena masyarakat dapat menggunakan media sosial pada platform daring sebagai media unjuk rasa. Nah, adapun kampanye langsung dilakukan Greenpeace dengan cara aksi bersih-bersih pantai. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengumpulkan sampah dan mempelajari secara langsung bahwa sampah yang bermuara di pantai berpotensi menjadi polusi baru bagi lautan. Karyawan akan sadar dan mempelajari atau memberdayakan dirinya untuk mengurangi sampah plastik di kemudian hari. Nah, mengundang berbagai pembicara yang berkompeten dalam bidang isu plastik, memperlihatkan bahwa hal tersebut ditunjukkan agar masyarakat mendapat informasi yang kredibel dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, sehingga masyarakat percaya dan Greenpeace Thailand pada akhirnya akan mendapat sumber daya berupa audiens baru yang dapat dijadikan kekuatan ataupun people power untuk mendorong pemerintah dan sektor bisnis mengambil kebijakan. Nah, adapun dalam setiap kampanyenya, Greenpeace Thailand selalu memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada proteksi lingkungan. Oleh karena itu, Greenpeace Thailand dikenal sebagai organisasi yang berseberangan dengan pemerintah. Greenpeace Thailand bahkan tidak menjalin kolaborasi ataupun hubungan kerjasama apapun dengan pemerintah untuk menjaga posisi sebagai oposisi pemerintah. Greenpeace Thailand berkesempatan untuk berinteraksi dengan pemerintah jika pemerintah mengundang Greenpeace Thailand untuk menyampaikan pendapat
terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selebihnya, Greenpeace Thailand tidak melakukan interaksi lain atau bahkan menerima dana dari pemerintah. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil, isu polusi plastik di Thailand ini merupakan isu transboundary atau isu yang tak mengenal batas, karena dampak dan persebarannya yang melampaui batas-batas geografis dan juga negara. Greenpeace Thailand memainkan peran penting dalam sekuritisasi isu ini melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi polusi plastik secara daring dan juga langsung, aksi-aksi bersih pantai, serta upaya pengelolaan dan juga edukasi masyarakat. Dengan demikian, kesadaran akan bahaya sampah plastik, Greenpeace berhasil mendorong masyarakat dan juga pemerintah Thailand untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Nah, adapun tanggapan dari pemerintahan Thailand terhadap isu ini tercermin dalam kebijakan Thailand's Roadmap on Plastic Waste Management 2018 to 2030 yang menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor bisnis, dan juga masyarakat dalam mengurangi konsumsi plastik. Nah, implementasi kebijakan ini mendorong perusahaan retail dan juga petrokimia untuk beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan, dan masyarakat juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Melalui reputasi dan juga upaya berkelanjutan dari Greenpeace ini, terjadi perubahan perilaku signifikan dalam penggunaan plastik di Thailand, menunjukkan pentingnya peran organisasi lingkungan dalam menghadapi isu global seperti polusi plastik ini sendiri. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.